Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani sawit, kali ini kita akan membahas penyebab terjadinya trek pada kelapa sawit. Nah, begini teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kita perlu tahu dulu bahwa menurut para ahli, kelapa sawit itu membutuhkan air per harinya sekitar 90 liter per pokok per hari. Jadi satu batang kelapa sawit seperti di belakang saya ini membutuhkan air itu sebanyak 90 liter. Jadi kalau kita kalkulasikan dalam 1 hektar, buatlah sekitar 140 pokok, berarti kebutuhan air untuk kelapa sawit dalam 1 hektar itu kurang lebih 2.200-an lah, di atas 2.000-an liter per hari lah. Jadi kalau kebutuhan airnya tidak tercukupi, maka akan berdampak penurunan produktivitas kelapa sawit tersebut. Nah, begini teman-teman. Menurut BMKG, Indonesia dari bulan Agustus kemarin telah mengalami yang namanya masa kemarau. Tapi belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Diperkirakan sekitar 80% wilayah Indonesia pada awal Agustus kemarin sampai saat ini telah memasuki yang namanya musim kemarau. Dan menurut BMKG, musim kemarau ini akan berakhir nanti pada bulan November hingga Desember akhir tahun ini. Dan pada awal tahun 2022 nanti, disitulah mulai terjadinya musim penghujan, diperkirakan pada bulan Januari hingga seterusnya. Dan banjir buah kelapa sawit itu atau panen raya biasanya nanti terjadi saat habis lebaran ya, mungkin di bulan 5-6. Kondisi kemarau pada saat ini membuat tanaman, bukan hanya kelapa sawit saja ya, mengalami keterbatasan air. Apalagi kita pahami kelapa sawit ini merupakan salah satu tanaman yang berakar dangkal ya. Akarnya serabut, cuman ke bawah itu agak dangkal, sehingga penyimpanan stok airnya tidak begitu banyak. Jadi kalau terjadi musim kemarau seperti ini, maka akan berdampak pada produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Kondisi kemarau seperti ini memaksa sawit untuk menghemat diri, menghemat dalam kebutuhan airnya, sehingga fruit set tidak terpenuhi dan buah kelapa sawit banyak yang kempet, sehingga bobot kelapa sawit itu banyak pula yang ringan. Air tersebut sangat penting bagi kelapa sawit untuk membantu metabolismenya ya. Jadi kalau kekurangan air, maka akan menurunkan produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Seperti contoh umpamanya dalam kondisi normal, umpamanya per hektar itu kita buatlah ini contoh ya. 1 hektar itu produksi sekali panennya umpamanya 100 janjang ya. Tapi dalam kondisi kemarau memang mungkin dapat 100 janjang, tapi bobotnya akan berbeda. Kalau 100 janjang dalam kondisi normal mungkin dapat 1 ton, tapi kalau dalam kondisi normal bisa 700 kilo saja. Itu pun disebut trek. Selain itu, kondisi kemarau ini juga memaksa kelapa sawit ini untuk menghemat diri air di dalam tubuhnya, sehingga produksi buah akan menurun. Jadi kekurangan air ini atau musim kemarau merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya trek pada kelapa sawit. Selain itu bisa juga disebabkan dari pemupukan. Sudahkah memupuk sebelum-sebelumnya? Kalau belum, itu juga mempengaruhi kondisi treknya kelapa sawit kita. Itu dia informasi singkat, semoga dapat dipahami. Jika ada kekurangan mohon maaf, silahkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.